Marvin tak henti mengompori kepada istrinya bahwa dia baik bukan karena sebuah alasan seperti cinta. Buktikan pada kami semua di mana Jennifer cemburu rombongan mahasiswa yang pro dengan Mr. sebagai sekretaris pun tak tinggal diam. Di sini Marvin rak terbukti bahwa dia baik terhadap siapapun, tidak ada rasa takut pada mereka. Suara mahasiswa pun menggelegar. Kami ingin menyaksikan acara debat itu. Buktikan pada kami bahwa Harvard memang teratas. Di antara rombongan itu, ada Harvey Rockwell. Dia menjerit di tengah-tengah kerumunan. Jika kau tidak mau menerima tantangan itu, berarti dominasi keluarga Harvard akan segera berakhir. Jadi, keluarga Rocklah yang akan berkuasa. Iya, mana suaramu Raymond Harvard? Dasar payah. Tadi sok-sokan bicara lantang. Sekarang malah melempem lesu. Makanya jangan banyak gaya. Ayo terima tantangan debat itu. Kuping Raymond makin panas. Dia diminta oleh 2 bodyguard-nya untuk segera meninggalkan tempat acara sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, Raymond membatu dan matanya kosong. Aselin berkacak pinggang di tengah-tengah antara Marvin dan Raymond. Dia berkata sinis, sepertinya Raymond Harvard tidak berani menerima tantangan dari saudara Marvin Rack. Baiklah, kita serahkan kepada Pak Wali Kota. Pada akhirnya, Wali Kota Gloryston pun berbicara dengan menggunakan mic. Acara kita pada hari ini saya cukupkan. Tidak akan ada debat karena salah satu dari mereka tidak bersedia. Baiklah, kepada semua hadirin, dipersilakan untuk meninggalkan tempat acara secara tertib. Terima kasih. Marvin berjalan mendekat ke arah Raymond dan berkata dingin, kau tidak hanya pengecut, tapi pecundang juga. Kau telah mendegradasi nama besar Harvard. Sungguh menyedihkan. Sudah. Sebaiknya kau langsung pulang dan minum teh hangat bersama bapakmu dan mengeluhkan masalah ini. Siapa tahu bapakmu mau berdebat bersamaku. Seperti tersambar petir, Raymond makin gemetar badannya. Dia tertunduk lemas, lalu dipapa oleh 2 bodyguard-nya. Tidak ada perlawanan apapun, baik kata-kata maupun serangan fisik. Raymond pulang dengan membawa kekalahan dan malu yang sangat besar. Aselin tersenyum remeh. Kalian berdua harus membawanya ke rumah sakit terdekat dan jangan langsung membawanya ke rumah. Sepertinya dia terkena penyakit akut yang parah. Aselin langsung membuang pandangannya. Ketika menyaksikan Raymond sangat terpuruk, dia sangat puas dan jijik. Cuma Marvin dan Aselin yang berani belak-belakan bersuara besar, selainnya tidak ada yang berani. Saat ini Raymond terduduk lunglai di salah satu kursi. Dia menopang wajahnya dengan telapak tangan dan siku yang bertumpu di paha. Mendapat intimidasi parah, dia terpekur bisu. Meskipun pihak panitia berusaha untuk menenangkan teman-teman mahasiswa, di antara mereka mulai kembali bersuara di tengah kerumunan itu. Kalau kau memang punya ide, kepada istrinya bahwa dia kau baik tidak boleh pulang sampai kau menerima tantangan dari Marvin. Kenapa kau diam saja? Ngomong, Wali Kota meminta Mike lagi sebagai sekretaris kepada para mahasiswa. Dimohon untuk tenang dan jangan buat kericuhan dan tanpa ada maksud biarkan apapun. Saudara Raymond Harvard berpikir ulang. Sepertinya ada sesuatu yang mau diucapkan. Suara para mahasiswa pun perlahan mereda. Marvin ingin melihat seperti apa reaksi dari seorang Raymond Harvard setelah mendapat tantangan itu. Sudah beberapa menit berlalu, namun Marvin tidak melihat ada indikasi perlawanan atau serangan balik dari Raymond Harvard. Marvin memberikan waktu beberapa saat lagi karena bisa jadi Raymond berubah pikiran dan mau menerima tantangannya. Jika Raymond bersedia, tentu hal tersebut merupakan kejutan besar baginya. Sebuah momen yang begitu ditunggu-tunggu. Raymond Harvard. Marvin menatapnya dingin. Bukankah kemarin-kemarin aku pernah bilang padamu bahwa suatu saat kau akan ada yang bakal menggeser nama Harvard? Gertak Marvin. Dominasi kalian akan segera berakhir. Sebagaimana dengan omongan Marvin tempo lalu, dia mengatakan bahwa Harvard Corp suatu saat bakal tersingkir, sebab roda akan selalu berputar, akan ada masanya kejayaan akan berpindah. Jika kau merasa nama Harvard tetap nomor 1, ayo buktikan dengan ide-idemu, Raymond. Aku menantangmu agar bisa berdebat denganku. Buktikan padaku dan pada dunia bahwa nama Harvard tidak bakal tergeser oleh nama Rack. Semua orang terpana, karena bahasan tersebut terlalu melenceng jauh dan tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka wali kota dan pihak kampus segera mengakhiri acara hari ini. Wali kota kembali bicara. Baiklah, saudara Raymond Harvard sepertinya tidak bersedia.
Kepada semua hadirin dimohon untuk segera meninggalkan tempat acara dengan tertib. Jangan sampai ada yang ricuh. Sekian dan terima kasih. Petugas keamanan acara pun memberikan jalan keluar bagi Raymond dan dua bodyguardnya. Jika pada saat datang Raymond begitu dihormati, namun pada saat pulang, Raymond seperti orang asing yang tidak berguna. Tidak hanya acuh tak acuh, semua orang muak. Akhirnya Raymond pun pulang dengan hati yang hancur dan wajah yang terkekuk basi. Meski sudah sampai luar, pandangan malas dari orang-orang tak henti menerkam wajahnya. Sungguh hari yang melelahkan. Setelah ini, kredibilitas Harvard pun semakin terkikis, semua karena ulah Raymond yang konyol. Gedung serbaguna Universitas Gloristone pun hampir lengang. Sebelum pulang, Marvin dihampiri oleh Aiselin. Tuan Rak, sungguh pidato yang sangat mengesankan. Hari ini adalah milik Anda, pujinya dengan mata bersinar. Aiselin tidak bisa menahan rasa kagumnya. Menerima pujian itu, kepada Marvin istrinya bahwa dia baik bukan karena sebuah alasan, pujian seperti dan kritikan manusia sama saja. Di mana Jennifer cemburu dia tidak butuh Marvin Rak mempekerjakan Jocelyn sebagai Nona sekretaris. Keluarga Rak jelas merupakan bahwa bisnis yang bagus. Siapapun, saya sudah memprediksi bahwa akan ada keajaiban yang datang. Aiselin menatap penuh antusias dan meneruskan. Sudah dipastikan bahwa ada aksi akan butuh dengan Mr. 25 darimu, Tuan Rak. Hanya orang bodoh yang tidak mau bekerja sama denganmu. Seperti pria sombong tapi pengecut tadi, Aiselin melepaskan gelak tawa di wajahnya. Ketika tertawa, dia makin menggoda. Marvin tidak begitu mengindahkannya. Dia hanya ingin suatu saat nanti Harvard Corp akan mengemis padanya dan pada akhirnya keluarga Rak menjadi nomor satu. Apapun komentar orang, dia tidak peduli. Keluarga Rak selalu terbuka bagi ide aksi. Penjualan aksi L kepada kami merupakan kerjasama yang sangat berpengaruh dan bernilai. Oleh karena itu, Mr. 25 akan menjadi pasokan utama bagi aksi dari keluarga Rak. Aiselin tersenyum genit. Anda jagoan, Tuan Rak. Anda telah mengalahkan putra Harvard yang sombong di depan orang banyak. Saya makin terpukau. Aiselin menggigit bibirnya dengan menggemaskan. Namun, Marvin Rak segera membuang pandangannya ke arah pintu keluar. Saya ada urusan penting, permisi, Nona Welmer. Sementara itu, di mansion Harvard yang sangat luas dan megah, Raymond Harvard tidak bisa menyembunyikan kekesalan dan kemarahannya pada Marvin Rak. Matanya sangat merah dan bersimpuh di depan ayahnya. Marvin telah memperlakukan keluarga Harvard di hadapan orang banyak. Ayah, dia sangat keterlaluan. Rengeknya seperti anak SMP. Tuan Warren Harvard mendengus gusar. Aku tidak akan membiarkan anak muda itu bergerak. Lalu Tuan Warren Harvard memanggil kepala pengawalnya. Aku perintahkan padamu. Suruh Aldous Morgan ke sini. Ada tugas khusus untuknya. Aldous Morgan, kepala mafia terkenal Gloristone.